Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau amat baik bagi kami. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami akan firman-Mu yang akan kami bacakan dan dengarkan pada hari ini. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita biasanya memberi hadiah kado kepada saudara yang mengadakan syukuran, entah ulang tahun atau pernikahan. Dan biasanya ketika kita tidak memberi hadiah atau kado, pasti kita malu.
Sehingga kita selalu berusaha untuk memberi hadiah yang terbaik kepada saudara-saudari kita yang mengadakan syukuran atas hari ulang tahun maupun pernikahan. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar pada hari ini, orang-orang Majus memberi persembahan yang amat baik kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Semoga kita mau mencontohi teladan hidup mereka, memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan setiap saat. Karena Tuhan sudah memberi banyak berkat bagi kita. Maka mari kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan memberi persembahan yang terbaik. Misalnya kita selalu hadir di dalam ibadah-ibadah, entah ibadah sabda maupun perayaan Ekaristi, di lingkungan maupun di paroki. Karena di dalam ibadah-ibadah itu kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sedang memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Contoh lain lagi, kita mesti memberi derma kita kepada Tuhan. Karena sering kita tidak memberi derma. Tetapi kita selalu memberi derma kepada diri kita. Maksud saya begini. Kadang kita tidak memberi kolekte atau persembahan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak punya pulsa, kita akan berusaha untuk mengisi HP kita. Supaya kita menelpon orang atau membaca berita-berita. Ini artinya kita lebih mementingkan diri kita daripada mementingkan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Maka mari kita berusaha untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga Engkau membantu kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu melihat tanda-tanda kehadiran-Mu, secara khusus melihat kehadiran-Mu di dalam ibadah sabda dan perayaan Ekaristi. Sehingga dari hari ke hari kami datang berkumpul bersama saudara-saudara seiman untuk bersyukur dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bantulah kami Tuhan, agar kami selalu bersyukur dan menyembah Engkau. Ya Bapa, inilah doa kami, yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.